Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Setelah mendapat informasi dari Peri Malam dan dibenarkan oleh Suto Sinting alias pendekar mabuk, Peramal Pikun berencana mengejar Datuk Maragadai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Aku yakin Peramal Pikun tahu persis siapa dan di mana Dian Sariningrum itu. Haruskah aku mendesaknya? Oh tidak, aku tidak perlu mengejarnya dulu. Aku lebih tertarik mengejar Peri Malam yang cantik dan berdada sekali itu. Tapi untuk apa aku mengejarnya? Hanya sekedar menggoda kecantikannya atau ingin bersahabat dengannya? Tak tahu aku. Kenapa aku ingin mengejarnya? Gemuruh ombak di pantai Karangsaru terdengar bagian nyanyian pagi. Dinamakan Pantai Karangsaru karena di sana ada tebing karang yang memiliki gua dengan lubang mulut yang memanjang ke atas. Di samping lubang mulut gua itu ditumbuhi lumut-lumut hijau kehitaman. Lumut itu tumbuh hanya di tepian mulut gua, sedangkan di tempat lain tidak terdapat lumut sedikit pun. Itulah sebabnya pantai itu dikenal dengan nama Pantai Karangsaru alias Karang Kotor. Di salah satu celah karang tak jauh dari mulut gua itu, sebuah perahu telah disembunyikan beberapa waktu lamanya dan ditutup dengan belarak pelepah daun kelapa. Menilik keadaan perahu yang disembunyikan sebegitu rupa, pastilah seseorang telah menyiapkan perahu itu untuk suatu keperluan penting. Sebelum matahari sempat meninggi, belarak daun kelapa itu disingkirkan oleh sepasang tangan berjari lentik yang berkulit sawo matang. Tangan itu milik seorang perempuan berambut lurus yang dililit rantai emas dengan batu merah delima di bagian keningnya. Siapa lagi perempuan yang bertailal di dagu kanannya kalau bukan Peri Malam, murid nenek keriput yang berjuluk Mawar Hitam. Gerakan tangan menyingkirkan daun kelapa penutup perahu itu tampak cepat, menandakan Peri Malam harus terburu-buru melakukan hal itu. Pandangan matanya yang sedikit nanar menandakan ada cemas yang tersimpan di hati Peri Malam. Memang sinting pemuda itu, katanya dalam hati. Begitu kutatap dia punya mata, jantungku terasa terhenti sekejap. Pantas jika selendang kubur mempertaruhkan nyawa untuk memperebutkan pusaka tuak setan ini. Rasa-rasanya memang tak rugi mati untuk pria setampan itu. Bukan hanya tampan saja, tapi juga mempunyai daya tarik yang bisa membuat hatiku kembali tertarik pada seorang laki-laki. Sejak tadi aku berusaha melupakannya, tapi tak pernah bisa. Rupanya itu pula yang membuat hati murid Mawar Hitam menjadi gelisah. Kecemasan yang hadir menggelisahkan hati bukan karena rasa takut disusul oleh selendang kubur atau Peramal Pikun, tapi takut jumpa lagi dengan pemuda berpakaian coklat tampan itu. Maka perahu pun segera didorongnya memasuki perairan laut yang saat itu dalam keadaan surut. Dengan satu kekuatan dari dalam, Peri Malam berhasil mendorong perahu itu seperti mendorong sebatang pelepah daun pisang. Begitu perahu mulai meluncur di permukaan air laut yang bergelombang tak terlalu besar itu, Peri Malam segera lompatkan diri ke dalamnya. Dalam satu kali sentakan kaki, dia sudah berhasil berada di dalam perahu dan segera raih kayu pendayung. Sempat pula Peri Malam membatin, kalau debaran hati ini semakin parah, aku akan minta izin pada guru
untuk temuin pemuda itu lagi. Kalau tuntutan indah di jiwaku semakin tinggi, aku akan culik pemuda itu untuk kebawa lari ke pulau hantu. Kurasa guru akan izinkan hal itu sebagai hadiah dari keberhasilanku mencarikan pusaka tuak setan ini untuk beliau. Primalam segera dayungkan perahunya. Cepat-cepat tangannya mendayung seakan ingin segera sampai pada sang guru dan segera mintakan izin rencananya itu. Dalam waktu singkat, perahu itu sudah mencapai kejauhan, sudah tinggalkan pantai lewat dari 50 tombak. Namun gerakan tangan Primalam masih tetap cepat dalam mendayung, seakan tak mau lambat sedikit pun. Untuk hindarkan sorot matahari yang terasa menyengat kulit, Primalam mengambil tempat membelakangi pantai dalam duduknya. Itu sebabnya Primalam tidak menyadari kalau gerakan perahunya makin lama semakin mendekati pantai, bukan semakin menjauh. Ketika Primalam tengokkan kepala ke belakang, ia terperanjat heran melihat perahu bukan berjalan jauh tapi berjalan mundur. Ih, sial, perahu ini semakin mengikuti alunan ombak. Terlalu ringan perahu ini, sampai sang ombak dengan mudah menandayungku dan mengalunkan perahuku makin ke tepian. Harusnya perahu ini jangan dibuat dari kayu kapuk rando, biar tak terlalu ringan dan terlalu mudah dipermainkan ombak. Primalam ambil satu dayung lagi. Dayung kedua dimasukkan ke dalam kolong besi di tepian perahu. Dengan cara begitu, ia dapat dayungkan perahu dengan gunakan dua dayung kanan kiri. Gerakannya tambah dipercepat. Primalam kerahkan tenaga buat membawa pergi perahunya. Tapi perahu bergerak makin mendekati pantai. Apakah gerakan dayungku salah ya? Pikir Primalam. Kurasa tidak. Justru kalau kubalik gerakannya, perahu ini akan melaju mundur. Lebih cepat lagi, Primalam gerakan tangannya untuk mendayung. Lebih cepat juga perahunya menuju ke tepian pantai. Sampai satu kejap berikutnya terdengar suara krak. Dayung kanan bentur batuan karang di dalam air. Dayung itu menjadi patah. Ini menandakan bahwa perahu mulai mencapai tempat dangkal. Primalam palingkan wajah ke belakang, ternyata pasir pantai tinggal beberapa langkah dari perahunya. Ih, konyol! Sentak Primalam keras. Ia marah pada perahunya sendiri. Primalam segera bangkit dan melompat turun. Perahunya ditarik ke tepian sambil menggerutu. Kurasa aku harus menunggu air pasang dulu dan arah angin menuju ke barat. Jika arah angin menuju ke barat, maka gelombang ombak akan mendorong perahuku ke arah barat pula. Perahu kembali dimasukkan di celah bebatuan karang. Talinya ditambatkan di salah satu bebatuan yang agak meruncing. Primalam pun segera pergi ke bawah sebuah pohon mahoni yang berdaun rindang. Di sana ada jajaran batu yang enak untuk duduk dan beristirahat. Haus sekali aku, pikirnya sebelum mencapai bawah pohon rindang itu. Primalam dongakkan kepala memandang buah kelapa hijau yang ada di pucuk pohon. Kejap berikutnya, dia dekatin pohon kelapa itu dan dengan pejamkan mata sejenak, Primalam hantamkan tangannya memakai pangkal pergelangan tangan ke pohon itu. Ya, tuh. Maka satu buah kelapa yang dipilihnya dari bawah itu meluncur jatuh dari atas pohon. Primalam senyumkan bibirnya sambil memandangi jatuhnya buah kelapa itu. Kejap berikut, dia terperanjat karena buah kelapa itu pecah di udara sebelum mencapai tanah. Prak! Airnya muncrat kemana-mana, serabut dan tumpulnya kental, tak tentu arah. Cepat-cepat, Primalam palingkan wajah dengan mata nanar. Pandangannya menyapu sekeliling sambil ia membatin. Rupanya ada orang usil ingin menggangguku. Tahu aku sekarang. Gerakan perahuku yang mundur ke pantai pasti bukan karena gerakan ombak, tapi karena ada yang sengaja menariknya dengan kekuatan tenaga dalam yang cukup tinggi. Pedebah, siapa orang yang berani betul mempermainkan aku? Primalam kembali hantamkan pohon kelapa untuk memancing persembunyian orang yang memecahkan kelapa saat buah itu melayang turun. Tapi kali ini, buah kelapa segar itu tidak pecah di udara. Buah kelapa segar itu tetap meluncur ke bawah dan jatuh ke tanah berpasir. Pluk! Primalam kerutkan dahinya. Aneh, melihat kelapa tak lagi pecah di udara.
Segera ia dekatin kelapa itu. Saat Primala mau ambil kelapa itu, tiba-tiba benda tersebut bergerak menggelinding dengan cepat. Akan menggelinding kemanakah kelapa itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.